Hadirin menyusul di belakangnya, 1 Brigade Kodam 3 Siliwangi. Saat ini pemirsa Anda menyaksikan defile pasukan. Ini bagian dari acara penutup Hari Ulang Tahun ke-80 TNI di Silang Monas, Jakarta Pusat. Dan kita kembali berbincang dengan Bang Anton Ali Abbas sebagai pengamat militer. Bang Anton, kalau kita tadi saksikan saat ini ada Kodam 3 Siliwangi ya. Kenapa ini hadir di sini? Iya, ini memang cuma karena kan memang acara-acara kayak ini selalu grande, besar gitu, mau tidak mau. Dan yang punya pasukan kan tidak hanya ada di Jakarta gitu, jadi dia karena itulah, dan Siliwangi kan nggak terlalu jauh ya, nggak terlalu jauh kemudian untuk digeser ke Jakarta. Jadi lagi-lagi ini ingin menunjukkan bahwa ada kesiapan. Jadi nanti kita bicara tentang tadi ada siap dari sisi alutsistanya, ini ngomong tentang dari prajuritnya gitu, dan nanti juga kayaknya ada yang kadetnya yang Korps Kadet yang memang anak-anak SMA yang baru dibina misalnya, dan juga kadang-kadang dilibatkan ya Kopcat gitu ya. Nah itu yang nanti juga biasanya itu akan ditampilkan ya, ditampilkan bahwa ini adalah komponen-komponen yang ada gitu. Sebagai penerus mungkin begitu. Bisa penerus gitu, tapi juga karena sejauh pemahaman saya itu adalah bagian dari untuk apa namanya, membangun ya, kalau dia masih SMA ini untuk mencari bibit ya, untuk menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air, karena di banyak luar negeri juga bicara tentang rekrutmen untuk menjadi tentara itu udah ada tren penurunan gitu ya. Jadi bagaimana kemudian bisa membangun daya tarik dan lain-lain ya harus kreasikan dipupuk dari awal gitu, walaupun juga itu belum tentu nanti bisa jadi TNI. Dan makanya kan kalau misalnya di yang terbaru sekarang kan untuk tinggi badannya aja diturunkan gitu ya untuk menjadi TNI gitu, disesuaikan mungkin ya. Ya itu dia kan apa, untuk menggrab pasar yang lebih luas gitu. Jadi ketika di luar negeri trennya sudah ada penurunan minat untuk mereka yang bergabung ke tentara, jangan-jangan nanti pada suatu waktu itu akan terjadi di kita gitu. Jadi mau tidak mau kan memang TNI satu sisi harus berpikir keras gitu ya, bagaimana kemudian dia bisa menjaga, karena kan tetap ada yang pensiun dan yang lain, dia harus menjaga bahwa komponen dari sisi pasukannya memang tetap dalam alokasi sekian. Oke. Dan kita simak kembali pemirsa, inilah defile pasukan di Silang Monas. Melintas selanjutnya, Satuan TNI Angkatan Udara di bawah pimpinan Marsikal Pertama TNI Ahmad Sunawar S. Kodri M. Han, jabatan Komandan Divisi Parako Korpasgat. Melintas di belakangnya, 1 Brigade Aircrew. Melintas di hadapan kita bersama 1 Brigade Korps Pasukan Gerak Cepat Korpasgat Karmanye Fadi Karaste Mafalesu Kadacana Komando.
selanjutnya di hadapan kita bersama 1 Brigade Swabuana Paksa. Hadirin, melintas di hadapan kita bersama. Ya Bang Anton, ini kalau kita melihat usia TNI saat ini sudah di usianya yang ke-80 ya. Apakah TNI masih memegang peran sebagai institusi yang dipercaya publik saat ini? Sejauh ini sih dari beberapa survei yang dilakukan oleh beragam lembaga survei, itu menunjukkan bahwa TNI dan lembaga kepresidenan adalah yang paling tinggi, paling tinggi dipercaya oleh publik ya. Jadi saya pikir itu menjadi menarik. Kenapa? Karena misalnya kita bisa tahun 98 banyak kepercayaan itu turun, tapi ternyata 98 ke sini 26 tahun, 28 tahun itu sudah bisa bouncing back gitu, bisa kembali dan malah publik itu menaruh kepercayaannya paling tinggi pada TNI. Oke. Gitu. Jadi ini bagi saya adalah sebuah prestasi ya, prestasi bagaimana yang dulunya mendapat ketidakpercayaan tapi kemudian pulih dan sampai sekarang malah yang paling tinggi gitu. Jadi ada besar harapan pada masyarakat gitu. Makanya tadi saya pikir Pak Presiden ketika bicara tentang pentingnya keteladanan gitu, kami akan mengevaluasi, lalu juga bilang bahwa TNI adalah benteng gitu ya. Lalu kemudian juga menyinggung soal sumber daya gitu. Jadi saya pikir itu adalah ruang-ruang yang nanti TNI harus jaga secara profesionalnya. Walaupun juga jangan sampai negara lupa ketika untuk bilang profesional itu tidak hanya sekedar jadi jargon. Oke. Gitu. Nah ini kita bicara ada flypass ya. Iya, kita saksikan pemirsa ini yang ditunggu-tunggu momen flypass berikut ini. Pakaian adat Batak Toba, pakaian adat Sumba, pakaian adat Dayak, dan pakaian adat Papua yang terpadu indah dalam satu barisan menegaskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya akan melintas di panggung kehormatan Flight 10 pesawat C212 dengan call sign Wallet Fly. Melintas dari sebelah kanan podium kehormatan. Here we go. Wallet Fly. Inilah wujud keberanian sejati. Sebuah penegasan bahwa sistem pertahanan rakyat semesta bukanlah sekedar semboyan, melainkan kekuatan yang berakar kokoh di bumi persada dan akan bangkit setiap saat demi menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya melintas di hadapan kita barisan komponen cadangan bersenjata. Sementara itu dapat kita saksikan akan datang dari sebelah kanan podium kehormatan flight pesawat angkut Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari 3 pesawat CN-235 yang merupakan salah satu karya anak bangsa yang diproduksi oleh PT Dirgantara Indonesia. Melintas di hadapan hadirin sekalian. Paus Fly! Barisan komponen cadangan bersenjata ini terdiri kadet Universitas Pertahanan, komponen cadangan reguler, dan aparatur sipil negara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang merupakan putra-putri terbaik bangsa yang dengan sukarela
mengabdikan diri demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, marilah kita layangkan pandang ke langit Monumen Nasional. Akan melintas 11 pesawat C-130 Hercules dengan callsign Herky-Fly. Pesawat ini telah mendukung berbagai misi TNI baik OEP maupun OEPSP. Salah satunya adalah misi Garuda Merah Putih 2 di bulan Agustus tahun 2025 dengan menerjunkan bantuan kemanusiaan di jalur Gaza. Melintas tepat di hadapan hadirin sekalian, kita sambut Herky-Fly. Hadirin yang kami hormati, kini melintas di hadapan kita semua barisan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Selanjutnya, tampak dari kejauhan, bersiap melintas dari sebelah kanan podium kehormatan. Pesawat angkut Tentara Nasional Indonesia dengan callsign Tanker Fly yang terdiri dari satu pesawat KC-130B Hercules dan dua pesawat HAF 100-200 yang akan menampilkan manuver air refueling. Tepat di hadapan hadirin sekalian, please welcome Tanker Fly. Melintas di hadapan kita semua, pasukan Komando Resimen Mahasiswa Indonesia yang merupakan garda terdepan mahasiswa dalam bela negara. Selanjutnya akan melintas dari langit Monumen Nasional dan datang dari sebelah kanan podium flight gabungan dari pesawat Boeing 737 dan Falcon 8X Tentara Nasional Indonesia yang merupakan pesawat VVIP Kepresidenan Republik Indonesia. Hadirin yang berbahagia, dengan penuh semangat juang dan langkah yang tegap, melintas di hadapan kita Korps Kadet Republik Indonesia yang merupakan gagasan visioner dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Barisan pertama diawali dengan Korps Kadet Republik Indonesia Lanut Halim Perdana Kusuma. Menyusul di belakangnya, barisan Korps Kadet Republik Indonesia Komando Pasukan Khusus. Hadirin yang kami hormati, telah terdengar suara gemuruh dari flight selanjutnya, formasi pesawat tempur Tentara Nasional Indonesia yang akan melaksanakan flight pass membentuk formasi 20 pesawat tempur. Coming from the right side, please welcome Foxtrot Line! Barisan ketiga adalah Korps Kadet Republik Indonesia yang ditempat di jantung kekuatan darat strategis bangsa, Kostrad. Kadet hasil gemblengan Kostrad ini tampil gagah perkasa, membawa semangat tempur yang tak pernah luntur, disiplin yang tegak dan loyalitas yang tanpa batas. Kehadiran Korps Kadet Republik Indonesia merupakan bukti bahwa semangat perjuangan tidak akan pernah padam. Api nasionalisme dan patriotisme yang dulu menyala di dada para pahlawan bangsa kini diteruskan oleh generasi muda saat ini.
Hadirin yang kami hormati, sementara defile berlangsung tanpa flight helikopter Trimatra yang dipimpin oleh Komandan Skadek 105 Letnan Kolonel Penerbang Kadek Dwi Indira Mawar yang mengelilingi langit Nusantara tercinta serta turut mengiringi defile pasukan pada hari ini. Hadir di depan kita, barisan keempat Korps Kadet Republik Indonesia, Kodam Jaya Jakarta, yang menjadi garda terdepan penjaga ibu kota negara. Di jantung Republik inilah mereka dilatih kedisiplinan, keteguhan, dan loyalitas mutlak kepada bangsa dan negara. Mereka adalah simbol kokohnya pertahanan Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan kehormatan bangsa. Melintas dalam barisan kelima, Korps Kadet Republik Indonesia, Gagah Perkasa hadir disaksikan Pasma 1 Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Di tempat semangat baja, pasukan pendarat amfibi, mereka tegak bagaikan karang, berani menantang ombak dan badai, menjaga laut Nusantara tanpa gentar. Barisan ke-6 adalah Korps Kadet Republik Indonesia yang ditempa oleh Komando Lintas Laut Militer atau Kolin Lamil. Mereka merupakan simbol kekuatan maritim Indonesia, generasi penerus yang menjaga negeri kepulauan terbesar di dunia. Melintas berikutnya, kadet hasil pembinaan Lanut Surya Dharma Kalijati, tempat sejarah kedirgantaraan bangsa tercatat dengan tinta emas. Di sini mereka belajar arti keberanian, kecepatan, dan kehormatan. Dengan tegap melangkah, mereka ada cerminan generasi muda yang siap mengawal kejayaan Nusantara menuju Indonesia Emas. Dan kini, hadirin sekalian, barisan ke-8 sebagai penutup formasi defile Korps Kadet Republik Indonesia. Mereka adalah Kadet Rindam 17 Cendrawasih Papua. Dari ujung timur negeri, membawa semangat kesatria Papua yang gagah perkasa. Hadirin yang kami hormati, inilah Korps Kadet Republik Indonesia, putra-putri bangsa, wajah masa depan Nusantara, generasi penerus yang siap melanjutkan estafet perjuangan, menegakkan kehormatan bangsa, dan menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia demi kejayaan Indonesia Raya. Ya Bang Anton, kita menyimak ini saat ini ada joyride
Maung bersama dengan masyarakat ya. Veteran ya, ini veteran. Oh ini veteran, para veteran. Ya, pensiunan ya, pensiunan tentara. Ya kan? Oh iya. Dan tadi juga kalau kita lihat di barisan paling terakhir ada Korps Kadet juga ya dari Kadet, Papua. betul. Ini apa yang ingin ditekankan? Iya, bahwa saat itu memang tadi bilang ini adalah programnya yang concernnya Pak Presiden, gitu, dan itu dilakukan di banyak tempat ya, termasuk juga di Papua, dan ketika datangnya cukup banyak kan artinya ada yang ingin ditonjolkan bahwa dalam hal ini TNI gitu ya, dan juga pemerintah juga concern dulu bagaimana juga Papua generasi mudanya juga mulai ditumbuhkan untuk rasa cinta tanah air, gitu. Walaupun juga ada selalu akan ada banyak perdebatan. Emang kalau untuk rasa cinta tanah air harus dididik sama tentara kan nggak juga, gitu. Tapi ini adalah salah satu cara ya, salah satu pendekatan gitu. Selain dari yang lain, ada banyak yang lain gitu. Kayak bicara Papua kan juga bagaimana kasih kesejahteraan, memanusiakan mereka juga adalah bagaimana bentuk kita untuk menumbuhkan kecintaan terhadap mereka. Tapi kalau tadi kan ya yang lain-lain enggak gitu, rata-rata yang dari sekitar Jabodetabek gitu ya, tapi kemudian kan yang dari Papua menjadi highlight sendiri karena kan memang sampai saat ini kan daerah sana masih bergejolak. Tapi Maung ini kan jadi menarik karena memang di eranya Pak Presiden ya, eranya Pak Prabowo, jadi mulai dari jadi Menhan, ini Pak Prabowo membuat pengadaan Maung nih 1680 Maung. Gitu. Jadi ini memang cukup besar dari sisi jumlah ya. Dan beliau juga mobil pribadinya ini Pindad Maung ya. Betul sekali. Gitu. Jadi kalau misalnya ke Kemhan yang untuk lorong sejarah itu di bagian akhir itu bisa ada ikut untuk joyride Maung keliling Kemhan. Oh, gitu. Menarik. Itu juga part of education gitu iya, ya. Betul, lorong sejarah Kemhan gitu ya. Perjuangan hanya berganti wajah dan berganti tangan dari para veteran yang telah mengorbankan jiwa dan raga. Sebuah kemerdekaan. Marilah kita berikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Veteran Republik Indonesia. Hadirin yang kami hormati, melintas di hadapan kita bersama satu brigade barisan Ansor Serbaguna, Banser. Dimohon untuk kepada para pengunjung Monas agar mundur karena kendaraan material tempur TNI akan melintas. Dimohon kepada Hari ulang tahun TNI yang ke-80 di era dari kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang juga mantan Menhan tadi Bang Anton highlight. Ini kira-kira apa pesan khusus atau pesan kuncinya yang bisa ditarik? Jelas tadi kalau misalnya kita tadi juga ngelihat menyambungkan dengan amanatnya Pak Presiden. Pak Presiden kan tadi ngomong tentang satu adalah terkait fungsinya TNI sebagai benteng. Yang kedua, jadi tidak hanya benteng, kalau benteng kan dari luar, ya ngadepin musuh dari luar. Lalu ngomong tentang ikut terlibat dalam penjagaan sumber daya alam. Ini kan yang juga dilakukan oleh TNI, ada satgasnya. Lalu yang ketiga adalah ngomong tentang leadership. Jadi dia menjadi penting untuk ngomong tentang organisasi TNI itu harus kayak apa. Pemimpinnya harus kayak apa. Plus juga dalam konteks ini juga ingin menunjukkan bahwa aset-aset yang dimiliki itu sudah minimalnya adalah sudah mencapai pada kesiapan operasional. Gitu, jadi sudah siap digunakan. Gitu. Ini yang sebenarnya
yang ingin ditunjukkan ya, bagi saya ketika kalau misalnya kita lihat dari mencermati dari rangkaian mulai dari jam 7 tadi ya, dari mulai persiapan gitu, lalu ada amanat sampai kemudian ada fly pass yang melibatkan lebih dari 100 aset, dan juga yang di sini ada banyak aset, ribuan aset yang ikut juga terlibat untuk nanti dalam parade gitu. Jadi itu saya pikir pesannya. Tapi tentu saja dalam kesempatan ini saya juga berharap bahwa kita tidak berpuas diri, tapi juga kemudian Pak Presiden bisa mewujudkan apa yang tadi namanya OEF, Optimum Essential Forces-nya, itu tidak hanya berhenti pada level rencana kebijakan jangka menengah ataupun juga dalam astacitanya, tapi itu bisa kemudian mulai direalisasikan gitu. Walaupun orang seringkali juga bertanya, apakah bagaimana kita mengukur misalnya keberhasilan dari membangun kekuatan pertahanan? Apakah hari ini kita nggak diserang itu adalah suksesnya kita atau ada yang lain gitu. Itu memang nggak mudah. Belum lagi tadi kan ada perangnya sama siapa dan lain. Tapi kan kita nggak perlu nunggu perangnya terjadi. Itu satu. Kedua, bicara tentang TNI kan tidak hanya fungsi untuk perang. Nanti kalau ada kedaruratan dan lain-lain itu juga bisa digunakan. Dan itu tetap harus ada kesiapan tersendiri. Gitu. Itu yang saya pikir pesan pentingnya juga harus dicapai oleh seorang presiden. Dan ini yang ingin ditunjukkan ya dalam acara hari ini. Oke, kita tahan dulu Bang Anton, kita simak ini defile alutsista berikut ini. Sebagai pembuka defile, material tempur TNI adalah material khusus motor kawal Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia. Saat ini melintas di hadapan hadirin sekalian alutsista motor kawal yang diawaki oleh Serikandi TNI dengan formasi paruh lembing sebagai simbol keteguhan dan kecepatan, serta formasi angka 80 melambangkan 80 tahun pengabdian TNI bagi bangsa. Inilah Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia dengan semboyan Triwira Wisna Waskita, 3 Ksatria Arif penegak hukum, siap pengawal pengabdian TNI demi kejayaan bangsa dan negara. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya melintas di hadapan hadirin sekalian 100 unit sepeda motor Tentara Nasional Indonesia yang digunakan sehari-hari oleh personil Bintara Pembina Desa Tentara Nasional Indonesia. Babinsa TNI selalu berada di tengah-tengah masyarakat untuk membantu kesulitan rakyat. Babinsa TNI selalu di hati. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya akan melintas di depan tribun kehormatan alutsista baru kapal selam otonom tanpa awak KSOT, merupakan hasil karya anak bangsa, produksi PT PAL, merupakan hasil karya anak bangsa yang akan memperkuat alutsista Tentara Nasional Indonesia. Kapal selam otonom tanpa awak memiliki spesifikasi di antaranya mampu menjelajah di bawah permukaan waktu 72 jam,
kecepatan jelajah maksimal 20 knot. Memiliki jangkauan maksimum 200 nautical mil. Serta dilengkapi 6 rudal torpedo Black Shark, exocet misi, dan IFJS, serta alat navigasi dan komunikasi yang canggih. Hadirin yang berbahagia, menyusul di belakangnya satu kendaraan taktis Mobile Command Center, merupakan kendaraan taktis yang digunakan sebagai pusat pengendali operasi kapal selam otonom. Yang menarik Bang Anton, ini terkait dengan defile alutsista kapal selam yang kita miliki, aset yang kita miliki. Ini kapal selam otonom ya, dan tadi dibilang adalah produksi PT PAL dengan jelajahnya bisa lebih dari 200 nautical mile, dengan dia operasi bisa sampai 72 jam. Ya, tapi ini memang salah satu kekuatan yang memang ini juga ini drone ya, yang nirawak ini memang ke depan akan ceritanya seperti ini, gitu ya. Baik mulai dari atas gitu ya, sampai itu di bawah permukaan laut, dan ke depan memang mau tidak mau dari TNI sendiri itu juga akan mengembangkan ini. Tidak hanya sekedar untuk fungsinya adalah pengawasan, surveillance, tapi juga sebagai pemukul. Dan ini yang tentu ke depan juga kita harapkan kemampuan dari senjata-senjata ini yang bisa terus dioptimalkan ya di sisanya. Karena memang untuk drone misalnya Pak Presiden juga dan TNI juga memang punya concern sendiri ya. Kemarin ke Turki, lalu juga ke Cina, juga concernnya kan adalah untuk salah satunya adalah penguatan dari sisi alutsista nirawak ini drone ini. Oke, kalau untuk saat ini perkembangan drone di Indonesia masih butuh penguatan juga? Masih butuh penguatan itu karena tadi itu tidak hanya untuk tadi, ini kan ada yang untuk di udara, tapi ke depan akan ada banyak, ini kan kalau ini cuma untuk pengintaian ya, dia tidak bawa peluru ya, senjata, tapi senjata gitu. Tapi ke depan kan itu akan membawa senjata. Oke. Gitu. Kayak tadi KSOT tadi juga dia udah dibekali senjata gitu. Jadi dan kalau di Amerika dia udah banyak dia pakai senjata gitu. Jadi udah lebih menggunakan itu ketimbang dia harus pakai pesawat tempur gitu yang jauh lebih mahal. Kalau ini kan relatif lebih murah kalau kita bandingkan dengan satu unit pesawat tempur, dan sebenarnya dia juga bisa dipersenjatai. Jadi itu yang saya pikir menjadi penting untuk kita kemudian bisa menitik beratkan ya. Jadi salah satunya adalah pada kemampuan untuk yang nirawak ini. Berarti Turki dan Cina ini ya menjadi... Turki dan Cina pabrikan utamanya gitu. Dan saya tentu berharap kita bisa mendapatkan keuntungan dalam konteks pengembangan industri pertahanan kita. Oke. Gitu. Jadi saya harapannya ketika kita membeli banyak dari Turki dan dari Cina misalnya, ya industri dirgantara kita, kalau entah itu nanti mau taruh di PTDI atau di manapun, itu kita bisa jadi salah satu hubnya misalnya. Karena pemain utamanya cuma di dua itu sejauh ini ya, yang cukup besar di global. Oke, tapi untuk peran industri strategis dalam negeri seperti PT Pindad, PT PAL, PT Dirgantara Indonesia ini bisa mewujudkan kemandirian pertahanan bisa kita? Sepanjang tadi pemerintahnya mau ikut bantu mereka, karena kita tidak hanya bisa selesai, ya itu kan industri nggak bisa seperti itu juga, karena satu mereka tetap butuh bantuan. Gitu, bagaimana misalnya ada suntikan dana, bagaimana ketika mereka sudah melakukan pengembangan, lalu produk-produk mereka itu diserap secara untuk domestik, itu juga menjadi penting. Jadi tidak satu kali dua kali, tapi secara sustain. Kenapa misalnya industri pertahanan di Korea Selatan dan negara-negara lain itu bisa maju, karena serapan utamanya kan adalah untuk di domestik dulu. Nah, kita juga harus demikian gitu. Jadi ketika mereka sudah melakukan pengembangan, punya kemampuan itu, ya serapnya harus ke dalam. Itu yang harus lebih utama gitu. Karena itulah kemudian ketika pasar di dalamnya sudah terserap banyak gitu, itu kan bisa jadi etalase promosi gitu ya. Promosi berjalannya itu di sana. Meriam pertahanan udara 35 mm, Manpads, KRI Belati,
kapal frigate Merah Putih, kapal frigate Istiqlal Turki, kapal induk Giuseppe Garibaldi, kapal cepat rudal 70 meter Turki, KRI OPV Class, KRI Siliwangi 321, pesawat tempur Rafale, drone Yucav Anka, dan pesawat T-501. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan melintas berbagai macam kendaraan taktis TNI. Kendaraan taktis TNI digunakan oleh satuan tempur TNI dalam mendukung tugas-tugas satuan TNI, baik dalam operasi militer perang maupun operasi militer selain perang. Kendaraan taktis TNI di bawah pimpinan Mayor Jenderal TNI Tatan Ardianto yang sehari-harinya menjabat sebagai Wakil Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri, dan Brigjen TNI Marinir Agus Dwi Laksana yang sehari-harinya menjabat sebagai Komandan Komando Latih Marinir. Ya, kalau kita lihat ini ada beberapa kendaraan taktis yang dipakai untuk operasi militer perang maupun non perang ya. Iya, betul. Untuk saat ini bagaimana untuk kualitasnya, Bang? Makanya itu tadi yang saya bilang, yang ditunjukkan adalah yang bisa kita lihat secara kasat mata adalah dia siap secara operasional. Gitu ya, dia secara operasional. Tapi karena ini kalau ini taktis, oke. Tapi apakah dia siap tempur atau tidak? Nah, itu yang memang bagi saya harus ditingkatkan. Itu kan tadi itu ada persenjataannya, ya senjatanya kan harus siap pelurunya dan lain-lain gitu. Tapi minimal kan ini yang ikut defile ini menunjukkan ini siap tempur, siap operasional lah minimal gitu. Karena biasa dijalankan, gitu ya. Ini kan bisa dijalankan kan. Seringkali yang jadi keluhan adalah mangkraknya, gitu banyak. Mungkin maintenance-nya mungkin ya? Ya, maintenance-nya. Karena tadi seringkali kan orang melihat Indonesia itu dari sisi, misalnya, oh Indonesia ranking segini, itu dari sisi kepemilikan. Padahal kalau kita bicara apakah itu punya impact-nya atau tidak, kita nggak bisa sederhana cuma dari sisi kepemilikan. Karena kalau bicara kepemilikan, belum tentu semuanya bisa digunakan. Dari yang bisa digunakan, belum tentu semuanya bisa untuk siap perang, gitu. Jadi ini yang memang dalam konteks ini, kalau saya selalu berharap adalah mereka yang bisa dioperasionalkan ini itu harus juga pada level paling tinggi bisa siap perang. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar dia digunakan ketika acara-acara penting kayak gini saja.
Iya. Karena juga pengeluaran untuk maintenance itu juga dipertimbangkan ya. Iya, memang itu juga ya itu cost dan seringkali kurang mendapat perhatian. Hovercraft, ini laut. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya melintas di hadapan hadirin sekalian. Kendaraan taktis Matra Laut. Oke, ini kita lihat Kopaska ya. Betul, Bang Anton, ini betul. menarik nih. Ini Kita adalah lihat salah satu ada- pasukan elitnya Angkatan Laut, gitu ya. Tentu saja karena dia pasukan elit, tentu dia tidak akan elit kalau tidak didukung sama persenjataan. Ya, karena di Gitu. laut begitu Karena ya. di laut gitu, tidak hanya skillnya harus cuma berenang, gitu, tapi juga dia butuh ada dukungan peralatan yang canggih, gitu. Jadi ini adalah bagian dari display yang peralatan yang mereka punya, gitu. Ini masih laut juga ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.